Halo, Teh. Lagi ini tes nih. Dah, siap. Jelas. Oke. Ya, buka nih. Buka ya. Udah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan biasa. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusuluna bil haqq. Wa nudu an tukumul jannat usunu kuntum tamalun. La ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu wa ala alihi wa ashabihi wa man pertama kali kepada Allah Ta'ala, kemudian kedua para agama Muhammad SAW, kemudian kepada teman-teman sejawat sini, teman ketua DPD, ketua P2KB, dan juga anggota DPD, kemudian serta ketua DPD dan semua teman sejawat PTGMI di Sumatera Barat. Pagi ini akan kita laksanakan Zoom tentang briefing pelaksanaan baksos kita, terutama dalam hal pelaksanaan nanti dari Etikap untuk mengakses ke LMS kita masing-masing. Sehingga kegiatan baksos kita kali ini terakhir SKP-nya di LMS teman-teman sejawat semua. Untuk awal ini pembukaan dari saya sendiri, Taufik Hidayat. Kemudian nanti ada kata sambutan juga dari Ketua DPD dan briefing tentang masalah etikap ke LMS oleh Hidro, insya Allah. Untuk pembukaan untuk sementara, alhamdulillah di etikap kita sudah terpantau ada kurang lebih 50 orang yang terdaftar. Nah, dimohonkan kepada Ketua DPD masing-masing ini dan semua anggota DPD supaya lebih gencar menginformasikan kepada rekan-rekan kita semua pelaksanaan waktu kita untuk di bulan September ini. Dan juga kan sudah ada flyer dimohonkan di-upload di status masing-masing, kemudian informasinya di upload di grup DPC masing-masing dari ketua. Mungkin dari itu dari topik untuk cara pembukaan dan membuka protokol acara pada pagi hari ini. Langsung saja mengambil waktu untuk berikutnya kita berikan kesempatan kepada Ketua DPD. Kepada Ketua DPD dipersilakan. Terima kasih Taufik selaku protokol kita pada hari ini dan sekalian sebagai Ketua Panitia dari Baksos HUT PTGMI ke-29 DPD PTGMI Provinsi Sumatera Barat. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Ketua 2 yang sudah hadir bersama kita, Bapak Ibu Sekretaris, Ibu Ketua P2KB, Ibu Ketua MKE, Bapak Ketua DPD, Dewan Pertimbangan DPD PTGMI Provinsi Sumatera Barat, teristimewa kepada Bapak Ibu Tim Panitia Baksos HUT PTGMI ke-29 DPD PTGMI Provinsi Sumatera Barat. Dan selanjutnya yang sama-sama kita cintai dan yang berbahagia Bapak Ibu senior maupun sejawat TGM yang sudah hadir di Zoom kita pada hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan waktunya. Mengingat pentingnya kegiatan ini, maka kita laksanakan briefing melalui Zoom ini. Pertama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Semoga kegiatan pagi ini diridai Allah dengan kemudahan, kelancaran, dan diridai untuk menjadi ibadah kita semua untuk saling berbagi manfaat dan saling berbagi ilmu. Begitu juga semoga teman-teman yang belum bisa bergabung dimudahkan untuk bergabung, yang berhalangan karena ada sakit semoga sehat, cepat dipulihkan Allah Subhanahu wa taala, yang sedang berkegiatan semoga dilancarkan kegiatannya. Baiklah Bapak Ibu semua, semangat kita pada hari ini
Siapa kita? Unmute semua. Iya, semangat pagi kita. Kita yel-yel lah biar semangat karena acaranya tidak resmi-resmi. Bisa di unmute semua teman-teman, Bapak Ibu. Halo, ini langsung aja nih. Ah, Langsung aja nih. langsung oke, sip. Siapa kita? PT GMI. PT GMI amanah manfaat. Oke. Ibu, ya. Jangan. Kita santai-santai saja. Istilahnya ini istilahnya briefingnya antara kita dan ini secara keluarga saja. Jadi kita nggak resmi-resmi. Jadi mengingat pentingnya karena baksos ini sama-sama kita ketahui tidak bisa langsung otomatis terupload pendaftarannya melalui Pratara Sehat. Itu berlaku untuk seluruh profesi yang ada di Indonesia, khusus untuk baksos. Kecuali workshop, webinar bisa langsung terkoneksi dengan Pelataran Satu Sehat. Maka sesuai dengan arahan dari Bapak Ketua Komisi P2KB DPP yang beliau juga tergabung dari Kolegium Kemenkes menyarankan kita melaksanakan briefing sebelum melaksanakan kegiatan baksos, sehingga kami tim panitia dan tim DPD Sumatera Barat mengundang Bapak Ibu teman sejawat pada hari ini untuk menyamakan persepsi dalam pelaksanaan baksos ini. Baiklah, untuk baksos ini kita sudah sepakati dengan tim panitia akan berlangsung selama 4 sampai tanggal 12 September 2025. Yang mana pelaksananya seperti tahun kemarin, pencanangannya kita laksanakan di Kota Bukit Tinggi, kemudian masing-masing DPC melaksanakannya di DPC masing-masing. Nah, jadwalnya boleh dipilih antara tanggal 4 sampai tanggal 9. Dan jangan lupa pendokumentasiannya. Untuk pendaftarannya, kita memang lewat Esikap pun tidak bisa, nanti panitia yang akan mendaftarkan ke Esikap. Untuk teknis pendaftaran di Esikap nanti kita minta pada Bapak Rido untuk menyampaikan teknisnya. Jadi untuk selanjutnya, bagi teman-teman yang ini sama-sama perlu kita samakan persepsi bahwa setiap kegiatan dari DPD sebagaimana hasil rakerda kita pertama wajib diikuti oleh seluruh anggota PT GMI se-Sumatera Barat tanpa kecuali. Nah, karena ini merupakan kegiatan kita, siapa lagi yang akan mendukung kalau tidak kita sendiri. Sehingga ini kita sudah sepakati bersama dalam rakerda yang dihadiri oleh seluruh ketua DPC dan tim DPD saat itu bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DPD wajib diikuti oleh seluruh anggota. Nah, jadi ini merupakan kewajiban kita semua untuk ikut. Sehingga di proposal kita mencantumkan pesertanya adalah seluruh TGM yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Yang kita perkirakan sekitar 700 lebih kita ada di Provinsi Sumatera Barat. Nah, ya Trida, mohon di unmute. Ya, bisa di apa nak doh? Dipusatkan unmute-nya. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya sebagaimana sudah diinfokan juga oleh Bapak Ibu Ketua DPC, kalau ini memang sudah diwajibkan bagi kita semua seluruh anggota di PT GMI Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan ikut dalam baksos ini. Begitu juga nanti di bulan depannya kita juga akan melaksanakan workshop. Nah, untuk ini pelaksanaan ini untuk pelaksanaan masing-masing DPC kita serahkan ke DPC masing-masing. DPD yang dipusatkan di Kota Bukit Tinggi, dan ini alhamdulillah timnya sudah terbentuk. Kebetulan ketuanya adalah Bapak Taufik yang protokol kita pada hari ini.
Selanjutnya memang sudah disepakati untuk melaksanakan kegiatan kita butuh biaya operasional, sehingga di pengumuman kemarin dicantumkan bahwa untuk operasional Baksos ini untuk kegiatan di DPD sebanyak 30.000, masing-masing kita beriur, kemudian juga 20.000-nya adalah untuk DPC, sehingga total iuran masing-masing anggota untuk Baksos ini adalah 50.000. Ini mohon teman-teman semua bisa pahami dan maklumi. Dan untuk pengelolaannya, untuk dana DPC dikelola oleh DPC masing-masing. Jadi ke DPD hanya 30.000 yang di-store oleh bendahara DPC ke DPD. Artinya pendaftaran, baik itu untuk pendaftaran keikutsertaan maupun iuran, semuanya dikelola di DPC. Nanti DPC akan meneruskan ke DPD. Untuk kegiatan kita ini, gambarannya SKP-nya diakui adalah sebanyak 3 SKP. Tapi ini tidak bisa kita upload di flyer, karena ini pengakuannya setelah kita upload dokumen kita di Satu Sehat nanti. Di akun Satu Sehat masing-masing kita akan mengupload dokumen. Setelah diupload maka baru muncul SKP kita otomatis di Pelataran Sehat dan di e-Sikap. Dan ini gambaran SKP yang akan diterima adalah 3 SKP. Adapun dokumen yang harus teman-teman sejawat semua lengkapi, yang pertama sertifikat. Ini akan dikeluarkan oleh panitia, yang harus diupload di Pelataran Sehat nanti. Kemudian surat tugasnya. Surat tugas teman-teman usahakan bisa dari Dinas Kesehatan atau Puskesmas tempat kita masing-masing berdinas. Nanti kita di DPD akan bersurat ke Dinas Kesehatan untuk dapat diturunkan surat tugasnya dari Puskesmas masing-masing. Kalaupun ada kendala, ini surat tugas dari DPD juga bisa kita pakai. Itu alternatif kedua. Jadi sebaiknya surat tugas dari tempat instansi kita bekerja masing-masing. Kemudian selain dua itu yang wajib adalah dokumentasi masing-masing kita. Melaksanakan penyuluhankah, pemeriksaan gigi kah, atau bimbingan sikat gigi di hari pelaksanaan Baksos tersebut. Contohnya misalnya DPC 50 kota melaksanakan pada tanggal 4. Jadi masing-masing teman-teman sejawat yang ada di 50 kota, dia menyiapkan dokumentasi masing-masing dia, misalnya dalam melaksanakan bimbingan sikat gigi massal, ada fotonya. Kemudian surat tugasnya ada dari Puskesmas atau dari DPD. Ini nanti akan yang perlu disiapkan. Jadi 3 dokumen ini nanti Bapak Ibu dan teman-teman harus upload di Pelataran Satu Sehat, sehingga SKP-nya akan otomatis terkumulasi dengan kegiatan yang lainnya. Itu mungkin yang untuk teknisnya untuk Baksos ini. Sementara gambaran yang di Bukit Tinggi, pencanangannya 2 alternatif. Kita pilih 1 sekolah SLB yang di sana muridnya terbanyak. Di sana kita pencanangan yang insya Allah akan dihadiri oleh Bapak Wali Kota beserta Ibu, kemudian Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Provinsi Sumatera Barat, kemudian beberapa undang dari Dinas Pendidikan dan Dinas UPTD Perlindungan Anak. Itu mungkin gambaran umumnya dan latar belakang kenapa kita mengambil ABK untuk kegiatan HUT PTGMI hari ini. Kebetulan Sumatera Barat terpilih sebagai nominasi 5 besar terbaik TGM teladan tingkat nasional. Waktu itu terpilih dari kita, sejawat kita Zeri Akmalia dari 50 kota. Ini merupakan kita apresiasi sekali atas inovasi beliau yang sudah merintis pelayanan kesehatan gigi terhadap anak ABK atau anak kebutuhan khusus, yang mana hak kesehatan itu adalah hak semua orang, tidak hanya
misalnya orang yang Ya sebentar ya, Tin. Bentar ya. khusus. Bu lagi Zoom. Ini merupakan suatu Bentar. hal yang sangat menarik untuk dilaksanakan, sehingga dalam rapat tim DPD kemarin kita tetapkan kegiatan kita untuk HUT PTGMI ke-29 ini berupa baksos dalam pelayanan kesehatan gigi terhadap anak ABK. Ini mungkin demikian gambaran umumnya untuk teknis pendaftaran di ESIKAP. Mungkin Rido bisa memaparkan. Rido, silakan Rido. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pendaftaran peserta, saya punya 2 opsi. Pertama, silakan DPC mengumpulkan data nama peserta, nanti dikirimkan ke DPD. Nanti biar panitia yang input. Atau opsi kedua, saya bikin link Google Form, tapi kemungkinan besok saya bikin. Silakan isi link itu, nanti kami panitia yang akan input. Untuk teknis pendaftaran nanti kami panitia akan membahasnya bersama kembali. Bagaimana cara mendaftarkan peserta nanti itu urusannya panitia. Karena saya sudah koordinasi sama ketua komisi, ketua baksos tidak bisa daftar lewat akun sikap masing-masing. Karena pas pengusulan tidak ada dibikin jadwal pendaftaran. Ya, sebelumnya dibikin jadwal pendaftaran, jadi peserta bisa mendaftar. Tapi buat baksos sekarang tidak, karena pas saya pengajuan itu tidak ada di menu jadwal pendaftarannya sama menu jadwal pendaftaran. Jadi makanya itu kena tuh lantai ya. Makanya sampai sekarang anggota tidak bisa mendaftar lewat akun sikapnya. Yang bisa mendaftarkan hanya panitia. Hanya panitia yang terdaftar di admin kepanitiaan. Seperti itu. Ya, baik. Saudari Rido, baik, ada raise hand nih dari Bapak Wakil Ketua kita. Silakan Pak Datuk. Ya, terima kasih Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salawat salam serta kata sanjungan kita tumpangkan kepada yang terdahulu. Ya, izin sedikit Ketua. Kalau pencanangan telah Ketua sebutkan tadi di Bukit Tinggi. Kemudian sekedar saran atau usul. Tadi ada kata-kata Ketua surat tugas. Ya. Apakah tidak bisa surat tugas ini DPC mengirimkan ke dinas kota kabupaten masing-masing, dan nanti balasan dari dinas kota masing-masing akan memberikan surat tugas untuk diberikan ke seluruh TGM. Jadi kita tidak repot untuk membuat masing-masing puskesmas, tapi ini surat tugas dari dinas kesehatan kota kabupaten. Nah, itu usul yang pertama. Iya. Jadi yang selanjutnya mungkin tadi ada kata-kata Rido, ada tanggal yang belum. Jadi dari kota kabupaten ini nanti kalau ada surat tugas nanti telah disepakati di SLB taruhlah kota Payakumbuh tanggal 6 atau tanggal 7. Jadi surat tugas dinas itu kelihatan nanti tanggalnya dengan jumlah peserta atau dengan TGM-nya berapa puluh orang, mau 30, 40. Jadi terdaftar semuanya langsung. Dari surat tugas itu yang akan nanti dikirim ke panitia bahwa ini surat tugas ini dari kota kabupaten dan diteruskan ke panitia untuk ditindaklanjuti esikapnya atau apanya. Jadi akan lebih mempermudah. Selain itu untuk iuran per orang atau per DPC itu global kelihatan nanti. Jadi DPD pun tidak sulit menghitung. Sebab dalam aturan kalau untuk baksos ini diwajibkan ke seluruh peserta. Jadi untuk mempersimpel atau mempermudah proses-proses pendaftaran dan lain-lainnya,
Jadi secara global, kalau masing-masing per orang mungkin agak mempersulit nanti Ketua. Terima kasih Ketua. Ya, terima kasih Pak Datuk, masukan yang sangat berharga sekali. Jadi Bu Rukma, silakan Bu Rukma. Oke, baik. Mohon maafnya saya off cam karena lagi ada juga kerjaan. Baik, terima kasih Bu Ketua, Bapak Ibu, teman sejawat semua yang hadir di acara Zoom meeting kali ini. Alhamdulillah ya, berarti untuk kegiatan Baksos waktunya akan semakin dekat kita laksanakan, dan kami di DPC sudah menyampaikan apa yang ditugaskan oleh DPD kepada seluruh anggota DPC PTGMI Padang Pariaman dan Kota Pariaman. Dan sampai saat ini yang sudah mendaftar di DPC 42 orang. Jadi mudah-mudahan ini kita memberi batas waktu sampai tanggal 2 di DPC-nya. Nanti ini kan kita sudah tahulah kondisi teman-teman sejawat kita yang ada di DPC masing-masing. Jadi kami di DPC sudah memberi tenggat waktu atau deadline untuk mendaftar, mengisi list namanya di DPC dan menyerahkan uangnya langsung kepada bendahara DPC itu sampai tanggal 2. Setelah tanggal 2 baru kami akan melaporkan kepada DPD jumlah peserta dari DPC kami akan mengikuti bakti sosial kegiatan DPD PTGMI ini. Setuju apa yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPD tadi, Bu Ketua. Kalau yang dari Bu Ketua sampaikan tadi itu agak sedikit ribet gitu. Jadi kan memang kita dikoordinir masing-masing DPC. Jadi alangkah baiknya dari DPD suratnya langsung, tapi sudah ada nama-namanya dan sudah ada puskesmasnya masing-masing, sehingga kita menyampaikan peserta nanti dari DPC-nya melalui surat dari DPC. Tentu misalnya si A dinasnya di puskesmas mana gitu. Jadi sudah tahu gitu yang ikut itu betul-betul anggota DPC yang bertugas di tempat tugas masing-masing. Dan bagi teman sejawat kita yang ingin mengikuti Baksos tetapi bisa bekerja di klinik swasta atau di manapun atau sebagai TGM mandiri, tentunya ini di DPC kita sudah bisa menyampaikan hal itu kepada Ketua DPD, sehingga teman sejawat kita juga terbantu, karena kalau mengurus di masing-masing instansi rasanya akan memberikan waktu membuat susah juga, agak sedikit sulit, bukan susah tapi agak terkendala juga nanti. Begitu Ketua, jadi semoga kegiatan ini bisa lancar dan pesertanya dari surat dari DPD kan adalah seluruh TGM Sumatera Barat, berarti tidak ada dari DPD lain yang akan masuk gitu. Jadi ini khusus untuk kita, untuk teman sejawat kita, untuk pemenuhan SKP teman sejawat kita. Tentunya kita berikan kemudahan dan kemudahan serta birokrasi yang tidak terlalu berbelit lah. Begitu Ketua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Rukma selaku Ketua MKE kita, Majelis Kode Etik, serta Ketua DPC Padang Pariaman. Terima kasih atas tindak lanjutnya yang sudah disampaikan tadi sebagai pedoman juga bagi Bapak Ibu teman Ketua DPC lainnya untuk menindaklanjuti kegiatan kita ini. Baiklah, dapat kita simpulkan bahwa dalam rangka melengkapi dokumen dan persyaratan agar SKP kita bisa terupload di Pelataran Sehat nantinya, untuk surat tugas nanti memang kita buatkan dari DPD berupa edaran atau surat sebagai dasar dari DPC untuk membuat surat fasilitasi kepada dinas kesehatan masing-masing atau klinik swasta atau rumah sakit swasta nantinya, agar dapat memberikan surat tugas bagi TGM kita yang akan melaksanakan Baksos ini, ya. Itu jadi sehingga ini suratnya tersistematis turunnya dan akan dapat dilakukan percepatan masing-masing DPC untuk menghubungi segera dinas kesehatan baik rumah sakit negeri maupun swastanya, agar dapat menugaskan nanti TGM-nya berperan serta di Baksos ini. Nah, untuk pelaksanaan Baksos ini kita rentang waktunya cukup fleksibel antara tanggal 4 September sampai tanggal 12 September
Dan ini tidak menutup kemungkinan dilaksanakan tidak wajib di pagi hari, tapi boleh juga di setelah pelayanan ataupun di sore hari. Ya, sehingga teman-teman memang bisa semuanya untuk melaksanakan baksos ini. Yang penting nanti dokumentasinya di lokasi dalam saat pelaksanaan juga ada. Jadi alhamdulillah ini sudah bisa kita sepakati kayaknya. Kemudian iuran memang yang mengelola adalah DPC masing-masing sekaligus untuk pendaftarannya melalui DPC masing-masing. Bagusnya memang lewat DPC mendaftar secara kolektif. Untuk penguploadan pendaftarannya masing-masing DPC kan masih punya tim P2KB. Ya kan Bapak Ibu Ketua DPC? Masih. Ini kan masih bisa kan Ruk untuk mendaftarkannya masing oleh P2KB DPC masing-masing sehingga dapat dilakukan percepatan. Karena kan tidak beberapa hari lagi sudah dimulai nih. Mulai tanggal 4 September sudah bisa dilaksanakan kegiatannya. Mungkin demikian untuk dapat kita sepakati. Rasanya bagaimana Pak Datuk, Rukma, Bapak Ibu semua? Setuju Ketua. Jadi memanfaatkan lagi P2KB DPC sehingga seluruh teman-teman tuh ada yang tidak terlayani lagi sehingga kegiatan ini bisa segera. Terima kasih Ketua. Ya, makasih Bu Rukma. Ya. Meluruskan karena ini event bukan P2KB, tapi event atau kegiatan kita elektronik. Untuk pendaftaran peserta, saya tidak melibatkan unit P2KB karena unit P2KB tidak terdaftar di struktur administrator kepanitiaan. Jadi nanti untuk mendaftar peserta, kita panitia lah yang akan membantu mendaftar ke peserta, bukan saya sendiri. Mungkin kita nanti akan kerjasama semua saya akan minta tolong kepada semua unsur kepanitiaan untuk menolong menginputkan data peserta ini. Karena kalau ini sistemnya karena ini kegiatan bukan sistem yang berlangsung kayak verifikasi kegiatan atau verifikasi STR. Makanya di sini hanya berlaku yang punya akses, yang punya wewenang, yang bisa menambah peserta itu hanya panitia, kan dari unit P2KB atau tim P2KB. Itu tim P2KB saja. Saya di sini hanya Lili dan saya yang jadi panitia di sampingan tuh. Jadi mungkin nanti DPC seperti tadi aja merekap data pesertanya. Nanti biar ke panitia yang menentukan. Kan tim P2KB kan unit P2KB-nya. Terima kasih. Memang nggak bisa aksesnya ya Dok? Ketua. Enggak, karena saya kemarin waktu pengajuan membuat administratornya itu sesuai SK, bukan sesuai dengan itu. Tapi untuk nggak bisa diubah Dok, biar lebih cepat dan lebih enteng teman-teman gitu. Do, berarti sama seperti kayak dulu kita mengajukan itu ya, Do? Kita berikan beberapa orang. Ya, karena sistem pengajuannya sama nih. Cuman itu berarti P2KB dan tim P2KB memang ya tidak bisa. Administrator penelitian di sana kan cuma 23 orang. Ya. Orang berarti kan nggak semua dan unit P2KB itu hanya semua panitia yang ada sesuai SK. Jadi nanti yang mendaftar peserta itu panitia, bukan unitnya. Oke, kalau memang tidak bisa Dok, berarti level tingkat DPC mengumpulkan seluruh peserta, otomatis kan seluruhnya kita wajibkan kan, Rukma, pada tuh kita wajibkan, otomatis semua anggota aktif kita daftarkan. Ya, jadi ini Ketua, mungkin izin, saya sudah bisa menangkap apa yang disampaikan Rido. Ini seperti yang kita lakukan pada kegiatan-kegiatan sebelumnya. Jadi memang yang memegang akun itu adalah DPD atau memang yang terdaftar di situ, dan terutama pegangnya adalah yang koordinator P2KB di DPD. Nah, tentunya nanti di DPD kan nanti kita minta beberapa orang untuk membantu Rido dan Leli gitu. Siapa yang biaskan ada yang di panitia yang bisa untuk membantu menginput gitu, agak 5 orang atau gimana. Nanti dari DPC seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya
DPC mengirim surat resmi, ini loh anggota, makanya beri tengah waktu kapan bisa, sampai kapan DPC bisa mengirim surat ke DPD, ini anggota yang ikut gitu, yang ikut dalam kegiatan bakti sosial sampai tanggal berapa, kan kita bukanya sampai tanggal 11 ya, maksudnya penginput data ini sampai tanggal berapa saya nggak tahu, jadi sampai tanggal berapa, tapi kasih beri waktu luang, nanti pasti ada anggota kita yang tinggal 1-2 di masing-masing itu baru jadi baru ditambahkan tentu dari DPC juga yang melapor, sehingga DPD tidak kewalahan. Jadi misalnya masuk DPC Padang Pariaman 45 orang misalnya, nah nanti siapa yang inputnya tentu sudah ada di DPD, dibagi oleh Ridho nantinya. Jadi selesai satu, nanti baru terakhir masih ada yang mendaftar 1-2, tapi sampai batas waktunya kapan itu harusnya diberi tengah waktu gitu, Ketua. Terima kasih. Baik, Bu Rukma, mungkin untuk pendaftaran peserta karena kita wajibkan, artinya sementara datanya kita ambil dari anggota aktif yang terdaftar per bulan ini. Itu berarti Bu Rukma, mulai kita input untuk ini. Kemudian kan, ya. Misi Bu Ketua, ya minta waktu sedikit Bu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saran tentang surat tugas dari DPC dari anggota tadi. Jadi kayak di Padang kami kebanyakan anggota kami lebih dari 150, kebanyakan kerja di rumah sakit, di klinik swasta. Jadi untuk surat tugasnya apakah dari DPD atau dari instansi masing-masing? Kalau kami pikir dari instansi masing-masing, misalnya klinik swasta, susah dia untuk itu, Ketua. Apakah kami mengirimkan nama-namanya ke DPD dan DPD aja yang membuat surat tugasnya secara global gitu, Ketua? Jadi memang kedua-duanya bisa, cuma lebih maksudnya lebih disarankan oleh Komisaris P2KB kita untuk surat tugas ini dari instansi masing-masing. Jadi nanti seandainya ini mentok, nggak ada teman-teman di lapangan ada yang mentok, misalnya nggak dapat bisa instansinya mengeluarkan surat tugas, kita akan mengeluarkan surat tugas dari DPD dan pelaksanaannya boleh di luar jam pelayanan. Misalnya di klinik swasta dia praktek pagi atau sore, kalau dia praktek pagi, sore hari dia melaksanakan KSLB itu boleh. Nah, begitu juga kalau dia prakteknya sore, di pagi hari dia ke SLB boleh. Jadi nggak perlu serentak pelaksanaannya, menyesuaikan dengan kondisi masing-masing teman-teman sejawat kita. Sebenarnya kita nggak bisa menyesuaikan dengan kondisi kita, Ketua. Kita menyesuaikan dengan kondisi sekolahnya. Iya. Jadi sekolah, pokoknya pandai-pandailah kawan-kawan di tempat kerja masing-masing. Sekolahnya kan pagi, memang harus pagi kita melaksanakannya. Kalau menurut pendapat saya ya, Ketua. Yang pagi ya, tapi setelah kita juga sudah konfirmasi dengan SLB yang kata Komisi Tinggi, mereka pulang ada yang sampai sore, ada sampai siang. Jadi untuk pelaksanaan minimal kawan-kawan mengasih penyuluhan lah, kemudian mencontohkan menyikat gigi atau memeriksa gigi beberapa orang anak. Walaupun sebetulnya kan 1 orang TGM dengan 10, tapi untuk dokumentasi tidak perlu sebanyak 10 yang nampak. Bisa jadi 2 atau 3 orang dilakukan itu, misalnya bimbingan menyikat giginya untuk 2 atau 3 orang, itu boleh saja. Yang penting ada foto dokumennya kita melaksanakan. Jadi gini, pelaksananya fleksibel, menyesuaikan dengan kondisi kita masing-masing di tempat kita masing-masing. Jadi kalau memungkinkan pagi, memungkinkan sore. Untuk dasar kegiatan global bisa kita pakai nanti SE dari DPD Provinsi Sumatera Barat. Nah, ini berdasarkan ini misalnya DPC-nya membuat surat kepada Dinas Kesehatan. Nanti konsep suratnya kita samakan lah untuk percepatan sehingga tidak bingung, nanti tinggal ganti-ganti nama DPC, nama wilayah masing-masing, apakah itu 50 Kota, Payakumbuh, Agam, Padang Panjang, menyesuaikan saja nanti. Untuk apanya kita langsung bikinkan draft suratnya. Nah, jadi seragamkan, Kalau dapat surat dari instansi masing-masing lebih baik. Kalau tidak, surat dari DPD juga bisa. DPC juga bisa. Ya, makasih Ketua.
Oke, Pi. Jadi fleksibel, yang penting terlaksana dan semua teman-teman sejawat kita yang sebagai anggota aktif, dia memperoleh SKP Baksos sebanyak 3 SKP. Nah itu. Oke, Pi. Terima kasih. Malam pun tidak masalah. Izin Ketua. Kalau teman memungkinkan, ya. Oke, Niur. Ini masalah dengan adik-adik kita yang masih Ketua yang masih dinas di praktek di praktek dokter. Kita bisa ikut Baksos kalau TKK-nya aktif. Tapi beberapa dari anggota kami ada yang belum aktif karena memang belum diverifikasi. Masalahnya memang mereka ini belum keluar SIP-nya. Jadi adik-adik ini belum diverifikasi karena persyaratannya belum lengkap. Sementara adik-adik ini enggak segera mengurus SIP-nya. Itu Ketua. Jadi bagaimana dengan permasalahan adik-adik kita yang belum diverifikasi ini? Bukan karena iuran, bukan karena memang belum diverifikasi. Mereka udah lama bergabung dengan kita. Nih, tunggu loh. SIP-nya yang enggak aktif atau keanggotaannya? Keanggotaannya belum aktif, belum diverifikasi karena SIP-nya belum ada, Ketua. Nah, keanggotaan tidak tergantung dengan ada SIP nih. Hanya ijazah dan hanya terdaftar di DPC. Ya, terdaftar di DPC, tapi masih tergantung ini belum diverifikasi. Bagaimana ini, apa harus diverifikasi segera apa bagaimana, Ketua? Ya, kita kebetulan ada Rido sama Leli. Silakan masukannya. Leli, Rido dari BKB, ya. Langsung dia ini, Nior. Ya, Rido. Berapa kali sih labara kali dong nyuci mandaliko. Kalau memang anggota kerja, silakan upload SIP. Tapi kalau SIP-nya belum ada, silakan bikin surat pernyataan. Upload surat pernyataan itu baru bisa juga verifikasi ke DPP. Kalau tidak, ada ke verifikasi. Mungkin lah berapa kali, setiap kali apa itu terbahas kan. Jadi kalau untuk percepatan silakan cari contoh surat pernyataan itu upload biar nanti usulkan ke DPP secepatnya. Sudah pernyataan, izin dong. Sudah pernyataan dibuatkan oleh DPC dong. Enggak, pernyataan pribadi nih. Oh, pribadi ya. Pribadi orang, pribadi anggota ini. Ya, masalah kan pernyataan mungkin pernyataan dari instansi, pernyataan atas nama pribadi, apalagi ini menyangkut akun pribadinya. Oh iya, boleh. Jadi upload surat pernyataan itu nanti kalau ada upload baru bisa ajukan ke DPP. Kalau enggak kan DPP punya kamu mau verifikasi benar, tapi DPP enggak ada verifikasi kalau data benar kecuali ada di Dakar aja. Ada kondakar aja kan pilihan disikap tuh, tidak melakukan pelayanan atau tidak bekerja. Baru bisa Anda pakai SIP atau pernyataan tuh. Tapi rata-rata wajar lihat SIP dia kok belum ada, tapi enggak. Ada sudah pernyataan itu. Sudah pernyataan enggak ada, apa nak kau verifikasi. Oh iya, baik disampaikan kepada anggota Terima kasih, Rido. Ini secepatnya sudah di TL kan ya nih. Iya, Ketua. Ya, Mas, makan ya, Surat pernyataan pakai materai enggak? Tanya aja kan dia maksudnya batang tidak maksudnya. Ini coba tanya Walia. Terakhir surat pernyataan ada pakai materai itu. Oh iya. Cek sebentar. Oh iya, oke. Kalau contohnya share sekali biar cepat Ini contohnya karena aku mungkin nanti tanya lah ke BKB atau tanya ke unit di masing-masing lah ada contohnya di unit BKB masing-masing ada contohnya lah ada contohnya. Nah, mantap nih Yur. Nah, sebenarnya nih tidak lanjut sini nih, tercepat nih. Kalian nanti AWK bisa roll kali ya contohnya. Kita harus cari kali ya. Hanya kawan kita tuh nggak tahu dari sebanyak anggota yang punya surat pernyataan itu tidak tinggi lah. Kalau lainnya aku satu orang itu mungkin lah wajar macam kalau tapi rasanya di masing-masing udah ada di DPC gitu kan. Tadi
Rido, Rukman, Yur, pas, cukup. Ya, Cukup. Nah, jadi karena ini hari libur juga, kita segan juga mengganggu waktu keluarga dari Bapak Ibu teman sejawat semua. Masih adakah yang perlu didiskusikan? Kita nampung nih dari Bapak Ibu teman-teman sejawat yang bergabung. Coba raise hand. Nah, tampaknya enggak ada ya? Iya dong. Ada 17 slide. Tengok, alhamdulillah kita hampir 100 nih yang hadir. Nggak ada raise hand. Berarti informasinya sudah dapat diterima. Kemudian Irma yang sebagai nutulen kita hari ini bisa share screen, Alma, di Zoom kita. Sebentar Bu Nigus, ini dari DPC Solo. Dari DPC Solo nih Bu. Ya, silakan. Ini masalah anggota yang ikut yang untuk baksos. Katanya DPD ngambil nanti dari yang aktif di akun. Nah, kami di DPC Solo yang aktif di akun secara keanggotaan atau iuran tidak banyak yang tidak aktif lagi di DPC. Nah, kalau diambil dari sana nanti kami tentu kalau dari jumlah yang aktif di akun tidak sampai yang aktif di yang biasanya aktif di DPC gitu nih Gus. Misalnya di akun tuh masih aktif sekitar 45 itu walaupun tidak bayar-bayar bertahun-tahun masih aktif kan statusnya di sana. Sementara secara iuran mereka tidak aktif lagi, mungkin sekitar 30-an yang aktif. Gitu nih Gus. Jadi ngambilnya kalau dari akun yang aktif kayaknya kalau Solo nggak bisa nih Gus. Itu nih Gus, terima kasih. Iya. Nah, Rido tolong dong penjelasan dong. Nanti sorry kayaknya lu balik lah. Supaya jangan saya ketemu ya. Ya. Masalah unik itu petang 2 minggu yang lewat atau 1 minggu yang lewat rasanya. Di Jinjung pun ada yang ngeluh tapi satu orang anggota. Akun kalau Solo lah banyak doh. Akun sifatnya tidak gara-gara keuangan. Iya. Jadi batas impor keuangan sampai tanggal berapa? Sampai DPD. 20 nggak salah nih. Iya Tih, Wati. Sampai akhir tahun, akhir bulan kan. Mungkin mereka nih sehingga hasil diskusi dengan adik-adik dari DPD lain dulu karena udah dapat di workshop keuangan 2019 kata adik-adik tuh akun sikap yang non aktif di kategori 2 dan 3 itu kan keuangan masalahnya tuh silakan lunasi keuangannya. Tapi kalau merasa tawarik di anggota lunasi dulu yang pokok-pokoknya aja. Yang pertama pokoknya KDPD dan pokok KDPD. Nanti cuma 7.500 per anggota per bulan. Masalahnya kalau dimasukkan dengan iuran tapi nanti dengan persyaratan orang tua harus berpernyataan membayar utang KDPD dalam waktu berapa bulan. Kalau pernah terapkan dulu di Sulawesi ketika jadi wakil ketua dengan hutang kayak gitu bersurat ke dinas untuk memotong gajinya sekitar sekian bulan anggota itu kan karena udah hutangnya udah numpuk itu. Tapi untuk yang ada yang di klinik yang udah ada berusaha jenis nanti itu gimana teknisnya di PC silahkan. Jadi bahas kayak apa dia aktif maksudnya untuk aktif non aktif 2 sampai 3 secara keanggotaan aktif nih bisa didaftarkan ini maksudnya namanya dulu. Itu membayar juga apa itu? Ini enggak bisa akses sertifikatnya dulu dah. Iya dong. Karena panitia yang menjemput ini. Nah, di Solo kok banyak kan yang senior tuh kan mungkin karena Sarantale pensiun kayak gitu kan atau yang lah ada yang SPRG kan ndak di Japung berat giginya ledo. Kemudian ada aja yang lah pindah Japung. Jadi kayak gitu jadi ndak aktif lah tapi kalau Ido caliak di akun Esikap itu masih aktif kalau caliak di akun Esikap masih aktif sementara di secara berorganisasi kayak iuran keanggotaan tiap bulan udah tidak ada lagi seperti itu Kalau gitu nih sebenarnya kalau di Sikap dia bisa memantau akun itu bisa
total aktif akun adanya 613 di Sumatera Barat. Sedangkan total semua anggota 700-an. Berarti kan memang ada sekitar 100 orang yang tidak aktif. Iya. Dan aktif Ya kayak semua Solo itu di akun Esikapnya masih aktif sekitar 47 orang kalau tidak salah do. Sementara yang aktif membayar itu 30-an do, 30 do. Maka berarti itu yang kan sesuai prediksi Pak, kemungkinan angka rata-rata segitu bulan masing-masing DPC. Apalagi DPC yang senior akhirnya kayak agak yang banyak kakak nasi dan angka pensiun atau ini menunggu bulan kadang pensiun menunggu tahun banyak beralih fungsional kan. Betul. Terserah yang bersangkutan nih, kalau dia pengen ikut paksa silakan, kalau tidak usah didaftarkan. Ya itu maksud ini. Berarti kalau untuk Solo kami akan minta data dari anggota dulu dong. Begitu dong. Tapi kalau masalahnya umpamanya dia baru tamat atau bergabung dalam pensiun dalam itu kan hati yang mau bahas tadi dengan masalah yang masuk di sejumlah kebetulan datang ke hari ini Assalamualaikum. Iya. Solusi itu senyot. Iya dong. Beko nggak kabarnya kemudian anggota membayar per bulannya kisaran 30 sampai 50 ribu karena itu kan memang masuk selebihnya itu udah teknis DPC kan, masuk sosial DPC itu segala macam. Tapi yang pokoknya itu aja dulu. Orang ke DPD, orang ke DPC dibayar dulu ya DPP. Orang ke DPD dan DPP berarti kan total 7.500 per anggota per bulan. Bara bulannya itu rasanya kalau segitu 20 bulan pun paling kan 150 kan datang kabarnya yang anggota lain. Kalau masuk ikut dengan iuran DPC mungkin kabarnya karena kadang di DPC bisa 10.000 per anggota per bulan, bisa 20.000 karena gantung dana DPC masing-masing kan. Iya dong. Tapi solusinya gitu aja. Tapi memang balik tadi lihat anggota aku pengen ikut serta yang pengen jadi walaupun pengen jadi peserta tuh kalau enggak kan. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Oke. Mungkin dari Ikodo mungkin kita simpulkan yang pertama sebagai pertimbangan kita sudah membuat komitmen di awal periode bahwa setiap anggota wajib ikut di event DPD. Ini kan event DPD nih. Artinya seluruh anggota yang masih terdaftar di Esikap walaupun baik menunggak iuran atau hal lainnya itu kita wajibkan ikut. Kecuali angkutan memang berkeinginan ingin tidak lagi sebagai anggota PTGMI, kalau itu udah istilahnya pilihannya memang tidak ingin lagi, itu memang udah nggak apa-apa. Tapi kalau mereka itu misalnya alasannya pensiun, itu mungkin dapat kita terima alasan sejak kita menyatakan mau pensiun lagi nggak akan apa lagi, atau dia memang nggak butuh SIP atau keanggotaannya, itu kita terima. Tapi yang terdaftar di Esikap itu wajib ikut, karena itulah seluruh anggota yang ada di Sumatera Barat itu kemanapun kita setiap orang minta data pasti kita bilang yang terdaftar di Esikap itu yang diakui. Baik walaupun menunggak, dia itu mungkin kita carikanlah nanti kesepakatan bersama bagaimana tindak lanjutnya. Contoh yang disampaikan Rido yang pernah dilaksanakan di Sulawesi Selatan itu juga sudah mungkin bisa juga kita adopt untuk pelaksananya. Mungkin ini perlu kita diskusikan lagi tingkat DPD dengan ketua DPC untuk solusi teman-teman yang tidak aktif lagi namun masih terdaftar. Jadi memang harapannya yang 47 ini siapa tadi dari Solo? Yanti ya? Dok? Iwat nih. Iwat, Iwat. Iya nih. Yang 47 Wat. Artinya kita masih mengikat selagi dia terdaftar di Esikap dan masih terdaftar di anggota DPC, kita anggap itu anggota aktif dan kita akan berusaha untuk mengaktifkannya. Kita carikan solusinya nanti. Sehingga ibarat pemecah masalahnya kita tindak lanjuti nanti, tapi itu kita wajibkan untuk ikut dari Baksos ini, apalagi kalau sejawat kita itu masih melaksanakan profesi sebagai TGM, karena Baksos ini untuk Baksos nggak bisa kita lagi kemana-mana ikut, harus di wilayah DPD kita masing-masing. Nah, itu udah ketentuan dari kementerian, dari kolegium, nggak bisa ikut dari provinsi lain lagi.
Jadi memang DPD. Jadi memang kita wajibkan seluruh anggota ikut untuk baksos ini. Nah, mungkin itu dapat kita sepakati bersama. Jadi orang PPD tiang. Pak Wakil. Ada kan yang dulu. Nah, Nih, ya Rukma. Nah, Bapak Ibu Ketua DPC mungkin begitu. Karena ini nanti seandainya tidak kita akomodir kawan kita sekarang, pada saat itu nanti payah dia jadi baksos. Belum tahu baksos setahun lagi. Padahal baksos itu sekian persen dari SKP untuk SIP-nya nanti bisa aktif. Nah, ini. Oke, betul Ketua. Jadi persoalan-persoalan yang ada di seluruh DPC itu nanti perlu pembahasan khusus setelah ini. Sekarang kan kita lagi rapat baksos, berada. Tapi itu ada persoalan di samping itu. Yang jelas sekarang masing-masing DPC diharapkan kita rekrut semua TGM kita yang terutama yang aktif ya, untuk ikut terlibat di dalam event ini gitu kan. Terus persoalan yang terjadi di Kota Solo, DPC Solo dan Kabupaten Solo, ini juga menjadi catatan kita di DPD, dan memang hal itu bukan hanya terjadi di DPC Solo saja, tetapi saya rasa itu hampir di seluruh DPC akan menjadi kendala, karena memang ada beberapa TGM kita yang sudah berubah fungsionalnya, kemudian ada yang pensiun, tetapi di akun sikapnya masih aktif. Jadi kadang kita pun menghitung anggota aktif kita masih sesuai dengan akun sikap, sementara yang sebenarnya banyak yang sudah keluar juga. Mungkin di lain waktu itu perlu ditindaklanjuti lebih cepat, Ketua. Terima kasih. Ya. Dan itu nggak mungkin kita tuntaskan di event di briefing kita hari ini. Jadi kita fokus dulu ke baksos. Ini akan menjadi PR kita tim DPD dan Ketua DPC untuk pembahasannya. Mungkin itu untuk hari ini Bapak Ibu teman-teman. Apakah ada masukan dari yang lain atau permasalahan yang perlu kita diskusikan lagi? Nampaknya tidak ada yang raise hand. Satu lagi Ketua. Oh ya, Niur. Untuk sertifikat nantinya kita ambilnya dari Niur. Raise hand nih. Oh ya. Untuk sertifikat nantinya kita ambilnya dari ESIKAP atau dari mana kita Ini dapatkan? pasien ya. Ada yang pasien, Mbak Henskun tadi nampak mungkin sedang ada jemputnya tuh. Kayaknya udah. Ya Ketua. Nanti untuk Ini unmute nih, tolong dibuka suara nih. udah. Oh belum. Ya. Udah. Untuk sertifikatnya nanti kita ambilnya dari ESIKAP atau seperti yang tahun kemarin dikirim di Google Drive atau gimana Ketua? Soalnya yang di Google Drive kemarin kami tidak bisa buka. Coba Rido, jawab dong. Unmute Do. Apa pertanyaan tadi Nior? Masalahnya laptopnya mati. Untuk apa dong? Untuk sertifikat dong. Untuk sertifikat apakah nanti udah di-upload di ESIKAP kita masing-masing atau dikirim di Google Drive seperti yang tahun lalu? Soalnya yang di tahun lalu susah bukanya dong, nggak bisa kita ambil. Sudah. Ya. Sudah. Oke, minta maaf tahun lalu karena perdana mencoba pakai Google Drive. Untuk kegiatan kini akan terupload di sikapnya masing-masing karena itu kan eventnya sudah terdaftar di sikap. Jadi sertifikat bisa diambil di akun sikapnya juga. Oke dong, makasih ya dong. Dan mungkin kesalahan sebelumnya bukan karena susah dibukanya karena memorinya terlalu gadang. Iya. Nanti mungkin bila ada waktu perbaiki, mungkin pecah lagi per DPC, tapi minta waktu dulu. Oke dong, terima kasih dong, Ketua. Sip, ya makasih Niur. Irma, udah bisa kita tayang notulen kita hari ini? Iya nih, bisa nih. Oke, silakan share Irma. Udah kelihatan nih. Oke, sip. Gak gadang sih, Irma. Gadangan. Nah,
Oke nih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ibu-ibu, uni, kakak, dan adik-adik semuanya. Ini natulen rapat kita pada hari ini, Minggu, tanggal 31 Agustus 2025. Tema rapat yaitu persiapan atau briefing kegiatan bakti sosial dalam rangka HUT PT GMI ke-29 DPD PT GMI Provinsi Sumatera Barat. Dengan peserta Ketua DPD, Ketua Panitia, dan seluruh anggota DPD dan DPC PT GMI Sumatera Barat. Isinya, itu yang pertama pembukaan oleh Ketua Panitia Kegiatan yaitu Pak Taufik Hidayat, di mana di sini terpantau baru lebih kurang 50 orang yang terdaftar. Jadi masing-masing DPC agar digerakkan oleh Ketua DPC anggotanya untuk segera mendaftar kegiatan baksos kita ini. Kemudian khusus untuk bakti sosial akan berlangsung dari tanggal 4 sampai 12 September 2025. Rencanangan akan dilaksanakan di Kota Bukit Tinggi dan masing-masing DPC boleh melaksanakan kegiatan di DPC masing-masing dari tanggal 4 sampai 12 September 2025 dengan melampirkan dokumentasi. Setiap kegiatan dari DPD wajib diikuti oleh seluruh anggota di DPD Sumbar ini. Karena di proposal kegiatan baksos ini tertulis diikuti oleh sekitar 700 anggota DPD Provinsi Sumatera Barat. Nanti bulan depan juga akan diadakan workshop. Nanti direvisi ya nih ya. Iya. Nah kemudian Ketua Pencanangan Baksos di Bukit Tinggi yaitu Kak Taufik Hidayat dengan iuran 50 orang masing-masing peserta, yaitu untuk DPC 20.000, DPD 30.000. Dan iuran ini semua akan dikelola oleh DPC. Nanti DPC akan mengirimkan ke DPD. Kemudian peserta akan mendapatkan 3 SKP. Itu setelah upload dokumen di Satu Sehat baru akan muncul SKP, di mana dokumen yang harus dilengkapi adalah satu sertifikat dari panitia, yaitu nanti ada dari panitia yang akan terupload langsung nanti ya di akun e-sikap masing-masing. Kemudian yang kedua, surat tugas dari Puskesmas atau Dinas Kesehatan yang nantinya DPD akan bersurat ke instansi tempat bekerja masing-masing. Dan nanti juga ada alternatif lainnya yaitu surat tugas dari DPD. Kemudian yang ketiga, dokumentasi masing-masing orang mencakup pemeriksaan gigi, penyuluhan dan atau sikat gigi massal. Gambaran pencanangan dilaksanakan dengan memilih salah satu SLB yang banyak muridnya, yang nanti akan juga dihadiri oleh Bapak Wali Kota Bukit Tinggi. Kemudian kenapa latar belakang pengambilan ABK yaitu sebagai tema dari baksos kali ini adalah terpilihnya salah satu anggota DPD Sumbar menjadi 5 besar TGM terbaik yang mengangkat tema tentang pelayanan kesehatan bagi gigi pada anak berkebutuhan khusus. Mengenai pendaftaran peserta, DPC menginfokan data nama peserta, lalu DPD yang akan menginputkan atau mengisi link, lalu panitia yang akan menginputkan. Baksos tidak bisa mendaftar di akun masing-masing karena waktu pengajuan tidak ada jadwal pendaftaran. Jadi yang bisa mendaftarkan hanya panitia yang terdaftar di akun kepanitiaan. Saran-saran ini dibacakan juga nih? Enggak usah. Enggak nih, oke. Saran diskusi. Okay. Ya, saran diskusi. Dan yang terakhir tadi, untuk sertifikat kegiatan baksos akan terupload di e-sikap masing-masing atau peserta dapat mengambil di akun e-sikapnya masing-masing. Sekian Uni, ada tambahan Uni? Mungkin iya. Yang mungkin kalau ada yang mempertanyakan dana yang itu, kenapa 50.000 kan tadi sudah untuk pelaksanaan operasional baksos kita. Ya. Ini jadi masing-masing DPC tadi tidak mengeluarkan dari kas lagi tapi dari berdasarkan iuran yang 50.000 per peserta ini. Dan itu sifatnya wajib karena seluruh peserta wajib mengikuti baksos. Itu mungkin Ima. Dan alhamdulillah sekarang kita Ibu Kajur ya Ibu Yesi Yuzal sudah bergabung. Mungkin Bu mohon masukan karena ini terkait dengan kegiatan humas. Kebetulan seksi humas yang masuk Zoom kita hari ini Ibu Yesi sekaligus sebagai panitia juga.
di kegiatan baksos kita. Silakan Bu Yesi untuk menambahkan. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua DPD beserta semua sejawat terapis gigi dan mulut. Mohon maaf tadi saya telat bergabung. Dan juga saya mohon izin on cam ya karena lagi di perjalanan. Baik, alhamdulillah tadi kita sudah temukan kesepakatan bahwa pelaksanaan itu mulai dari tanggal 4 sampai tanggal 12. Nah, apapun yang tadi yang sudah disampaikan itu sudah bagus, sudah mantap. Tinggal teknis pelaksanaannya aja untuk di hari H. Paling kayak gitu. Mohon maaf, siapa tahu ini sudah disampaikan. Kalau bisa sebelum hari H itu untuk panitia inti bisa rapat lebih intens tatap muka untuk kegiatan yang dicanangkan di DPD. Nah itu aja Ketua. Kalau bisa tatap muka, jadi akan lebih jelas arahannya apa yang harus kita lakukan. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Bu Yesi atas masukannya, terutama yang untuk panitia itu memang seharusnya lebih merapatkan tim lagi untuk persiapan karena waktunya kalau untuk pencanangan jadi kurang 10 hari lagi harus terlaksana. Terima kasih Bu Yesi. Namun perlu kita infokan juga kalau habis ini di link yang sama di breakout room-nya kita ada diskusi dengan tim panitia Bu Yesi. Silakan bergabung Bu Yesi habis ini. Baik, Ketua izin Ketua untuk pencanangan di tanggal berapa Ketua? 9 September Bu Yesi. Tanggal 9 hari Selasa ya? Iya. Oh, soalnya kalau di kampus kan kami sedang juga acara disnatalis jurusan Ya. di 10-11 nanti akan ada yudisium. Alhamdulillah untuk jurusan kesehatan gigi tahun ini 100% lulus UKOM. Nah paling di kegiatan itu mungkin kalau berdempet nanti mohon maaf tidak bisa hadir secara utuh. Apalagi saya kalau kan di kepanitiaan di Humas mungkin bisa hadir sebentar tapi tidak bisa mendampingi lama kalau kegiatannya di tanggal 9. Demikian Ketua. Baik Bu Yesi, terima kasih dan selamat dan sukses untuk JKG yang sudah alhamdulillah 100% lulusannya Bu Yesi. Iya betul. Untuk mereka dari beberapa jurusan baru jurusan kesehatan gigi yang 100% lulus UKOM-nya. Alhamdulillah. Kita kasihkan aplaus nih untuk JKG. Terima kasih sejawat semuanya. Ya, itu ya Bu Yesi. Sekalian kita juga mau reunian kan Bu Yesi, pertimbangan itu. Rencana itu mungkin. Dan kita akan izin Bapak Ibu teman-teman, kita akan menghadiri Munaslup mulai tanggal 11 September sampai tanggal 13 di Labuan Bajo. Nah, itu Bu Yesi, karena beberapa kegiatan yang harus kita pertimbangkan sehingga up to tim yang menyepakati untuk tanggal 9 Bu Yesi pelaksanaannya. Baik, nggak apa-apa. Udah bagus kok persiapannya. Ya, semoga Bu Yesi dan Bapak Ibu yang panitia mohon bergabung ke breakout dalam room setelah ini dan Bapak Ibu teman-teman sejawat yang sudah hadir di briefing kita secara Zoom hari ini. Terima kasih atas kehadirannya dan meluangkan waktunya untuk briefing hari ini. Mohon diinfokan ke teman-teman sejawat kita yang lain yang kita kenal karena ini sudah diwajibkan dan ini memang satu-satunya peluang bagi teman-teman yang mau mengikuti Baksos karena Baksos itu tidak bisa diambil lagi kegiatannya ke provinsi lain. Memang di DPD kita masing-masing lagi. Sumatera Barat ya Baksos Sumatera Barat yang bisa diakui oleh Kementerian Kesehatan atau platform sehatnya. Tolong diinfokan ke teman-teman. Mungkin itu satu tambahan Ima. Ya itu ya segera karena tak ada lagi fasilitasi Baksos ini di luar kota provinsi kita untuk anggota yang di dalam provinsi Sumatera Barat itu berlaku untuk seluruh profesi di Indonesia untuk Baksosnya.
Nah, untuk sampai tahun ini masih itu, kecuali nanti ada perubahan di aplikasi Satu Sehat terkait baksos. Sampai saat ini belum ada petunjuk bagaimana baksos ini. Sementara masih di provinsi masing-masing atau di OP masing-masing untuk kegiatan baksos. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada yang kata maupun sikap yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu dan teman-teman sejawat semuanya. Selamat menikmati waktu dengan keluarga. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Kita serahkan kembali waktunya kepada Pak Taufik. Oke, terima kasih. Ya. Mungkin dari arahan pemerintah kalau nanti ada pertanyaan silakan kontak kepada ketua DPC. Ketua DPC mungkin langsung bisa berkoordinasi dengan saya, ketua pemerintah bisa, atau dengan Rido juga bisa. Mungkin demikian dari kami sebagai protokol dari awal sampai akhir. Kalau ada kata yang tidak tepat atau tidak berkenan, kami mohon maaf. Di panitia itu kita bergabung di room out yang berikutnya. Dari awal terakhir, mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin topik kita foto dokumentasi kegiatan. Bisa do, foto do, screenshot kehadiran do.